Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Haitami Fish, channel yang membahas dunia ikan air tawar, khususnya ikan nila. Kali ini saya melakukan penyortilan atau memilih bakal indukan yang berkualitas. Dari mulai memilih jantan yang bagus dan bakalan betina yang berkualitas. Untuk ciri-ciri jantan, memiliki mulut yang lebih besar dan lebar dan badan yang panjang agak pipih. Seperti di video ini ada salah satu contoh jenis jantan dan berbentuk badan agak pipih dan bermulut besar. Untuk ciri betina, memiliki badan yang tebal agak berisi, namun bodinya atau bentuk badannya tidak panjang seperti jantan. Ya, pada umumnya kalau betina mempunyai atau memiliki bodi yang semok atau agak montok, ya nggak jauh sama manusia. Kalau betina udah pasti ya agak montok gitu dah. Hehehe. Dan dia memiliki mulut yang agak kecil. Beda sama jantan, dia memiliki mulut yang agak lebar. Oke, para pecinta, penghobi, peternak atau pembudidaya ikan nila, kilas balik pengalaman saya di dunia ikan koi, ada standaritas untuk indukan ikan, seperti ukuran besar dan panjang ikan. Di Jepang memiliki standaritas indukan ikan koi. Kalau belum mencapai ukuran yang sesuai standar, di Jepang tidak bakal ditetaskan telurnya, namun tetap dibuang telurnya dari indukan ikan koi karena belum sesuai ukuran standaritas, tapi ikan koinya sudah bertelur. Maka ikan koi dari Jepang harganya ya lumayan mahal-mahal karena mereka mempunyai standaritas ukuran untuk indukan sendiri. Yang saya tahu dari pengalaman cerita teman-teman yang sudah pernah ke peternak koi Jepang, standaritas ukuran indukan koi di sana mencapai 80 cm hingga 1 meter. Di bawah ukuran itu mereka hanya membuang telurnya tapi tidak ditetaskan. Nah, di sini saya akan mengikuti ya paling kagak agak nyerempet-nyerempet ilmunya lah dari orang Jepang. Jadi kita punya standar bakal indukan ikan nila yang bagus dari segi ukuran dan berat badan ikan. Ya, supaya benih yang kita produksi memiliki potensi yang berkualitas dan ukuran berat badan yang pas pada saat panen. Terus juga bisa mempercepat pemeliharaan ikan nila. Ya udah pasti kalau genetiknya bagus, pertumbuhan ikan juga bagus dan cepat. Dan minimalisir, ya mengurangi anggaran lah. Pemberian pakan kalau benihnya berkualitas, pasti pemberian pakan nggak sia-sia dan nggak menghabiskan banyak pakan. Karena kalau kita genetiknya jelek, kalau kita kasih pakan sebanyak mungkin ya karena emang genetiknya jelek ya agak lambat menurut saya. Kayak ayam, kayak kita juga, atau kayak ya makhluk hidup yang lain, kalau dari genetiknya kurang bagus ya agak sulit untuk pertumbuhannya karena ya genetiknya juga kurang bagus, itu menurut saya. Tapi ya bisa kita lihat kebanyakan sih seperti itu. Dan menurut saya untuk bakal indukan yang bagus atau standar, menurut saya pribadi sih, kalau untuk ikan nila ya bisa di ukuran 1,2 kilo atau ya 1,3 kilo lah. Ya pada umumnya di pasaran kebanyakan yang dijual untuk konsumsi ukuran 1,2 kilo, 1,3 kilo. Kalau 1,4 kilo ya mungkin karena permintaan pasar yang buat dagang-dagang di warung warteg gitu atau di mana gitu, itu setahu saya. Maka dari itu saya bisa ambil kesimpulan kalau indukan kita mempunyai atau memiliki standaritas dari ukuran tersebut, maka kita nggak bakal kesulitan untuk membudidayakannya. Ya balik lagi ke genetik. Kalau genetiknya udah ukuran 1,3 kilo atau 1,4 kilo, menurut saya udah pas untuk diternakin atau ya ditetaskan telurnya. Tapi kebanyakan ikan nila, pada umumnya ikan nila itu 1,5 kilo atau 1,3 kilo ya masih 5 jarian, kebanyakan udah bertelur. Ya kita nggak bisa
ngelak akan hal itu sih, karena emang ya namanya faktor makhluk hidup kita juga nggak tahu. Tapi saya di sini bakal berusaha untuk memiliki atau mempunyai standar dari indukan saya pribadi, karena saya punya cita-cita bakal mempunyai atau memproduksi indukan sendiri dan ya netesin sendirilah kalau kata bahasa orang Bekasinya. Jadi punya anakan dari ikan kita sendiri. Nah, ini adalah salah satu ya menurut saya kaget sih saya. Ada insiden pas pemilihan indukan, tahu-tahu dari beberapa ekor ikan itu saya juga nggak tahu yang mana awalnya itu memuntahkan anak ikannya dari mulutnya sendiri, dan saya tidak, ya bukan tidak ya, saya nggak sadar gitu. Ya karena saya belum pernah melakukan atau ngecek ya indukan yang mana yang sedang menyimpan telur atau ya menaruh telur di mulutnya. Karena ya saya juga baru mau mulai kalau saya itu lagi belajar cara ngeluarin paksa dari mulut indukan itu. Nah, tahu-tahu pas saya lagi nyortil indukan, pas saya mindahin dari kolam beton ke kolam terpal, tahu-tahu pas saya balik lagi lah kok banyak anak ikan. Tuh, saya juga panik, dan anakan ikan dari indukan yang dimuntahin itu pas saya perhatiin, wah masih hidup nih gitu. Langsung aja dah saya ambil baskom sama sendok, karena saya juga bingung nih ngambilinnya gimana gitu. Bahasa sayanya gitu, ini ngambilinnya gimana, sedangkan lumayan lah banyak juga gitu loh, bener-bener kececer di lantai. Dan saya juga nggak tahu gitu kalau indukan nila itu ya bener-bener muntahin anaknya dari mulutnya, itu nggak tahu saya. Dan alhamdulillah saya pakai sendok dan baskom, saya kasih air, ya jadi panen bibit atau panen benih tanpa disengaja. Nah, dari sini pengalaman buat saya sendiri. Oh gini loh caranya. Soalnya pas saya serok ikan dari kolam beton, langsung saya beraniin ngecek di tiap-tiap mulut yang bakal saya jadikan indukan. Itu ya lumayan, ya alhamdulillah lah, jadi punya pengalaman pribadi dan ya punya bibit sendiri. Padahal baru mau mulai belajar ngindukin indukan sendiri. Ya lumayan banyak sih, bisa temen-temen lihat mungkin, atau ya dari 2 atau 3 atau 1 sih indukan ini yang muntahin anaknya gitu. Dan yang saya kaget pas saya ambil dari kolam beton salah satu indukannya, setiap saya serok pasti saya langsung cek, alhamdulillah di mulutnya ada telur dan ada juga yang sudah jadi anakan ikan. Nah, di sini saya juga kaget pas saya mau nyerok yang selanjutnya, lah kok makin banyak yang muntahin ikan dari mulutnya, sampai pas saya ngecek di kolam beton banyak jentik-jentik benih ikan nila. Dan otomatis saya langsung ngambil perabotan dapur, karena saya juga belum nyiapin serokan halus atau serokan kecil. Ya ala kadarnya langsung ngambil ke dapur, cari saringan yang halus. Ya alhamdulillah dapat banyak juga, bisa teman-teman lihat, jadi panen dadakan seru juga gitu. Dan pengalaman pribadi, pengalaman pertama, jadi saya ya mudah-mudahan konsistensi.
dan saya konsisten untuk belajar kapan saya harus ngecek dari indukan saya sendiri kapan dia udah bertelur atau belum. Nanti saya belajar tanya-tanya sama senior. Tapi sumpah saya juga kaget banget bisa. Iya seneng sih punya anakan, dan ya lumayan berhasil sih walaupun dadakan dan kaget. Itu aja ya, pengalaman bener-bener jadi ilmu buat saya. Yang saya bilang, saya di sini bukan mengedukasi, tapi ya berdasarkan bener-bener pure dari pengalaman saya memelihara ikan. Dan di sini juga saya bisa dilihat sendiri sama teman-teman, anak saya juga ikut-ikutan bantuin buat ngambilin anakan ikan nila yang tercecer di lantai. Ya effort banget sih anak saya ya, sedang ya bener-bener pengalaman yang lucu tapi seru. Ya sebenarnya ini cara yang salah sih menurut saya, cara yang salah. Apalagi buat para senior yang udah berkali-kali budidaya atau netesin benih sendiri, ini bener-bener cara yang salah. Ya karena balik lagi saya juga baru belajar. Bisa kita lihat lagi bener-bener ya seneng banget sih, seneng banget karena bisa dilihat sendiri anakannya juga banyak, telurnya juga banyak. Tapi ya saya bingung karena saya baru belajar, nggak tahu yang masih telur itu bakal netes apa enggak. Nanti juga saya kasih videonya. Keesokan harinya itu ya besoknya gitu ya, besoknya itu dia netes atau emang gagal. Karena juga sadar ini cara yang salah dan ini kagetan karena juga saya juga baru mau belajar gitu loh. Tapi ya rezeki anak soleh menurut saya dapat benih sendiri dan banyak, bisa temen-temen lihat. Iya bersyukur sih, baru mau belajar langsung dikasih pengalaman pelajaran yang benar-benar berharga di dunia ikan nila. Nah, di sini untuk hari selanjutnya ini di pagi-pagi saya bangun tidur, selesai sarapan, selesai sambil ngopi ngerokok. Langsung saya cek, ternyata ada beberapa yang berhasil netes dan ada yang gagal. Dan iya, ini cara yang salah. Cara yang salah dan cara yang benar-benar dadakan. Jadi menurut saya wajar. Tapi menurut saya ya ini benar-benar pelajaran atau pengalaman yang benar-benar berharga buat saya. Walaupun banyak dari telur yang gagal. Kalau yang sudah jadi benih, udah jadi jentik-jentik itu ya alhamdulillah masih aman lah. Ini mungkin ya karena cara yang salah. Kayaknya pas dia netes dari telur itu berubah jadi jentik karena cara yang salah ya, akhirnya banyak yang mati telurnya dan banyak telur yang gagal. Cirinya menurut saya telur yang gagal itu warnanya berubah jadi putih, nggak kayak kuning gitu. Itu menurut saya karena saya melihat dengan secara langsung. Nah di sini kembali lagi ya, karena saya mau memproduksi indukan sendiri dengan standaritas yang saya pengen. Di sini di kolom beton ya, kolom sistem ras saya kurangin populasinya karena buat mempermudah saya untuk pengecekan skala atau ya per minggu atau per 2 minggu nanti kita bisa lihat progresnya. Saya itu pengecekan di tiap-tiap mulut indukan ikan nila.
dan saya membagi dua bakal indukan yang saya akan produksi di kolam terpal pakai sistem bioflok 1 dan di sistem ras 1. Yang di sistem bioflok niatnya untuk pembesaran, benar-benar pembesaran untuk indukan, dan kalau yang di kolam beton itu fokus dan benar-benar untuk langsung produksi anakan dan telur. Karena setahu saya, pengalaman dari pribadi saya, ikan nila itu kalau di air jernih dia mau berkembang biak. Kalau di air yang keruh dia agak susah berkembang biak, dan ya emang susah gitu untuk berkembang biak atau bertelur. Maka dari itu yang saya fokuskan ada dua, satu pembesaran untuk indukan, dan yang satu benar-benar fokus di produksi anakan atau benih yang saya produksi untuk skala berkelanjutan. Sekian, terima kasih dari pengalaman pribadi saya yang baru. Semoga bermanfaat pengalaman saya untuk teman-teman, dan semoga teman-teman sehat dan ikan-ikan teman-teman sehat dan panennya bagus, dan intinya mempunyai keuntungan yang luar biasa ya dari hasil-hasil panen kita semua. Sekian dari saya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Hai Tami Fish, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.